Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Gubernur bersama dengan jajarannya beserta seluruh OPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di Kelurahan Pulau Gebang di Agro Edu Wisata Kecamatan Cakung. Tadi sudah berlangsung acara panen bersama untuk seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dan Alhamdulillah kami dari Jakarta Timur bisa menerangkan bahwa di Jakarta Timur sendiri ada 423 lokasi panen, baik itu yang ada di RPTRA, sekolah maupun kelompok-kelompok tani yang ada di Jakarta Timur. Dan tadi sudah disampaikan salah satu daripada yang dilaksanakan panen di lokasi ini adalah panen cabai, dan tadi Bu Gubernur sendiri sudah melaksanakan panen. Kemudian salah satu yang jadi apreset dan mungkin lain daripada yang lain adalah yang ada melon etanon yang ada di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar. Dan tadi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menambah ketahanan pangan terus di Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang ada di Jakarta Timur, dan terus kita giatkan kegiatan panen setiap hari, bahkan bukan setiap bulan saja, tapi kita instruksikan untuk setiap hari. Dan Jakarta Timur sudah mewadahi kelompok-kelompok tani itu setiap Jumat minggu terakhir itu di kantor wali kota di halaman itu diadakan namanya pasar tumbuh dalam rangka mewadahi hasil-hasil daripada kelompok tani yang ada di Jakarta Timur untuk memasarkan hasil panennya. Dan ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu dan antusiasme daripada kelompok tani cukup tinggi, dan ini mudah-mudahan tadi Bu Gubernur dan Bu Wagub sendiri sudah berjanji akan menengok ke pasar tumbuh yang ada di Jakarta Timur. Ya, tentunya selain dari Sudin KPKP, para penggiat pertanian yang ada di Jakarta Timur yang berada di masyarakat di wilayah Jakarta Timur tentunya kita libatkan terus dalam rangka untuk kelompok tani ini bisa tumbuh dan berkembang di Jakarta Timur. Ada beberapa kelompok tani yang modelnya lain-lain. Ada yang memang dijual sebagian untuk menjalankan proses pertanian selanjutnya. Ada juga yang disampaikan untuk diberikan kepada masyarakat sekitar, khususnya mungkin untuk posyandu, kemudian balita stunting, dan ada juga yang sudah kerjasama dengan MBG yang ada di sekitar Jakarta Timur. Jadi banyak sekali pemasaran, sebenarnya produknya yang kurang. Kalau pemasaran sebenarnya tidak terlalu susah di DKI Jakarta. Ya, tantangan tentunya tetap ada karena satu keterbatasan lahan, kemudian mentalitas masyarakat yang terus harus dibangkitkan. Tapi kita tidak patah semangat bahwa kita selalu sosialisasi selama wilayah tersebut masih kena sinar matahari, disitulah tanaman bisa tumbuh, dan ini kita selalu sosialisasikan. Jadi jangan patah semangat, pertanian perkotaan itu tidak bisa berkembang, pasti bisa berkembang. Ya, ini berkolaborasi dengan Sudin KPKP Jakarta Timur, bahwa lokasi ini dulunya memang orang bilang kan kobangan, tempat air semuanya, diuruk sedikit demi sedikit dan lama-lama bisa dimanfaatkan. Dan lokasi belakang masih ada yang memang perlu ditata gitu. Jadi ini akan terus ditata terus ke depan. Sekali lagi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi sekali kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur, di mana Jakarta Timur merupakan salah satu role model pengembangan pertanian perkotaan. Karena berdasarkan data tadi, secara keseluruhan ada 807 lokasi panen serentak yang kita laksanakan pada hari ini. Dan yang paling banyak itu terdapat di Jakarta Timur sebanyak 423 titik. Ini merupakan sejalan dengan desain besar pertanian perkotaan yang sudah kita kembangkan dari DKPKP. Karena kita sadar memang kita memiliki banyak keterbatasan, termasuk dengan keterbatasan lahan, keterbatasan SDM, maupun keterbatasan iklim. Sampai saat ini kita hanya bisa memenuhi 2% dari kebutuhan pangan Jakarta. Jadi praktis 98% kita tergantung dari luar Jakarta. Dengan desain besar pertanian perkotaan tersebut, ketergantungan bahan pangan kita bisa semakin lama makin kita kurangin. Dan kami targetkan di tahun 2030 kita sudah bisa memenuhi 5% dari kebutuhan pangan Jakarta. Ya, sebenarnya kita lebih fokus kepada komoditas yang mempengaruhi langsung secara inflasi. Jadi salah satunya adalah cabai merah,
bawang merah ya seperti itu merupakan salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi daerah. Jadi kita tingkatkan produktivitas dari tanaman tersebut ya, mudah-mudahan nanti bisa menekan angka inflasi di Provinsi DKI Jakarta.